Kepulangan Sintayong ke Korea Selatan setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea. Salah satu media lokal Star News Korea, mengkritik PSSI yang dianggap bersikap kurang menghargai jasa Sintayong. Media tersebut menyoroti bagaimana ratusan fans Indonesia datang ke bandara untuk memberikan perpisahan yang emosional, sementara dari pihak PSSI tidak terlihat adanya tanda penghormatan atau hadiah perpisahan untuk sang pelatih. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hubungan antara PSSI dan Sintayong berakhir tanpa kesan yang baik. Mantan pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, turut memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Ia mengungkapkan bahwa sebelum keberangkatan ke bandara, Sintayong sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang memberikan oleh-oleh berupa batik sebagai bentuk penghargaan. Namun, dari pihak PSSI sendiri, tidak ada bentuk apresiasi resmi yang diberikan kepada Sintayong maupun staf pelatih lainnya. Selain itu, Yoo Jae-hoon juga menyoroti perbedaan perlakuan PSSI terhadap Sintayong dan staf kepelatihannya. Menurutnya, hanya Sintayong yang menerima kompensasi karena kontraknya masih berlaku hingga 2027, sementara para asistennya tidak mendapatkan kompensasi karena kontrak mereka telah habis pada 31 Desember 2024. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa urusan kontrak Sintayong merupakan tanggung jawab agen sang pelatih dan PSSI. Sehingga ia tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. Banyak yang menyayangkan sikap PSSI yang dianggap kurang menghargai jasa Sintayong, mengingat kontribusinya yang cukup besar dalam membangun timnas Indonesia. Mark Klok menegaskan bahwa ia tidak sakit hati terhadap Sintayong meskipun belakangan ini lebih jarang dimainkan di timnas Indonesia. Isu tentang dirinya kecewa karena tergeser oleh Tom Hai pun dibantahnya secara tegas. Ia memastikan bahwa semua rumor tersebut hanyalah hoax dan ia tetap mendukung penuh para pemain timnas Indonesia, termasuk Tom Hai yang kini menjadi pilihan utama di lini tengah. Klok juga menegaskan bahwa ia hanya fokus memberikan yang terbaik untuk tim, bukan untuk kepentingan pribadinya. Menurut Klok, kompetisi di dalam tim adalah sesuatu yang wajar dan justru bisa membuat skuad semakin kuat. Ia tidak merasa tersingkir atau terpinggirkan dari tim, melainkan melihat persaingan ini sebagai bagian dari proses yang sehat. Orang bilang saya sakit hati karena Tom sekarang lebih sering bermain. Tapi itu tidak benar, saya tidak punya perasaan seperti itu, ujar gelandang Persib Bandung tersebut. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah performa tim secara keseluruhan, bukan hanya tentang dirinya. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, Klok tetap memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk timnas Indonesia. Ia mengaku siap kembali bermain kapan saja jika dipercaya oleh pelatih. Baginya, yang paling utama adalah membawa tim mencapai prestasi terbaik, bukan sekadar mendapatkan menit bermain. Ia juga terus berlatih keras dan menjaga kebugarannya agar tetap siap ketika dipanggil membela Garuda. Sikap profesional yang ditunjukkan Klok ini mendapat banyak apresiasi dari para fans timnas Indonesia. Mereka menilai Klok sebagai pemain yang berjiwa besar dan tetap loyal meskipun menghadapi persaingan ketat di lini tengah. Kevin Dix punya rencana unik yang akan membawa suasana baru ke ruang ganti timnas Indonesia. Dalam video perkenalannya bersama Borussia Mönchengladbach, ia mengungkapkan keterkejutannya saat pertama kali bergabung dengan skuad Garuda karena tidak ada musik di ruang ganti. Ia pun bertekad untuk menjadi DJ bagi rekan-rekannya di tim nasional. Demi menciptakan atmosfer yang lebih hidup sebelum pertandingan, Dix bahkan berjanji akan membawa speaker sendiri ke ruang ganti. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Borussia Mönchengladbach, Dix menceritakan pengalamannya saat pertama kali datang ke Indonesia. Ia sempat bertanya siapa yang biasanya bertugas sebagai DJ tim, tetapi ternyata tidak ada pemain yang mengisi peran tersebut. Hal ini cukup berbeda dengan pengalaman sebelumnya di klub-klub Eropa. Karena itulah, ia ingin mengambil inisiatif untuk membuat suasana di ruang ganti lebih semarak sebelum pertandingan. Menjelang laga timnas Indonesia melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ia sudah menyiapkan rencana untuk membawa speaker sendiri. Ia berharap dengan adanya musik, suasana tim bisa lebih bersemangat, meningkatkan motivasi, dan membantu para pemain lebih fokus dalam menghadapi pertandingan besar. Gebrakan baru yang akan dilakukan Kevin Dix ini langsung menarik perhatian para penggemar.
Selain dikenal sebagai bek tangguh, kini ia juga siap menjadi pengatur suasana di ruang ganti timnas Indonesia. Langkah ini bisa membawa energi positif bagi skuad Garuda dan menciptakan tradisi baru yang lebih menyenangkan sebelum bertanding. Sintayong akhirnya angkat bicara soal rumor yang menyebut dirinya mendapat tawaran menjadi direktur teknik PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pembicaraan resmi dari PSSI mengenai posisi itu. Sebelumnya, beredar spekulasi bahwa ia masih bisa bertahan di Indonesia dalam peran baru di Federasi Sepak Bola. Namun, Sin memastikan bahwa semua itu hanya rumor belaka. Setelah dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, Sintayong mengaku memang ada beberapa tawaran yang datang kepadanya. Meski begitu, ia tidak mengungkapkan detail mengenai asal tawaran tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu saat ini belum mengambil keputusan karena ingin beristirahat sejenak setelah menjalani periode panjang bersama timnas Indonesia. Ia ingin memanfaatkan waktu ini untuk refleksi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sin juga mengakui bahwa dirinya belum tahu kapan akan kembali melatih. Setelah beberapa tahun menghadapi tekanan tinggi sebagai pelatih timnas Indonesia, ia merasa butuh waktu untuk mengevaluasi karirnya. Pria yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 itu tampaknya ingin menikmati masa jeda sebelum kembali ke dunia sepak bola. Baginya, keputusan selanjutnya harus dipikirkan dengan matang agar bisa kembali dengan semangat baru. Meskipun banyak spekulasi mengenai masa depannya, Sintayong belum memberikan petunjuk apakah ia akan kembali melatih di Asia, Eropa, atau bahkan menerima tawaran dari klub atau negara lain. Namun, satu hal yang pasti adalah ia ingin menikmati waktu luang lebih dulu sebelum kembali ke lapangan hijau. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan kunjungan penting ke KNVB untuk membahas pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan ini, Erick bertemu dengan Sekretaris Jenderal KNVB Gij De Jong serta beberapa pejabat penting lainnya. Fokus utama diskusi adalah pengelolaan sepak bola usia muda, tim senior, dan sepak bola wanita agar semakin berkembang di Indonesia. Erick menegaskan bahwa kerjasama dengan KNVB adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemain serta membangun sistem yang lebih profesional di tanah air. Selain membahas pengembangan pemain, Erick juga mempelajari bagaimana KNVB bekerja sama dengan liga domestik mereka dalam mencetak pemain berkualitas. Ia ingin memastikan bahwa sistem sepak bola Indonesia bisa memberikan jalur yang jelas bagi pemain muda dan amatir untuk berkembang hingga ke level profesional. Dengan meniru model yang sukses di Belanda, Erick berharap ekosistem sepak bola Indonesia bisa lebih terstruktur dan kompetitif. Salah satu momen menarik dalam kunjungan ini adalah undangan resmi dari PSSI kepada timnas Belanda untuk kembali bertanding di Indonesia. Jika rencana ini terwujud, penggemar sepak bola tanah air berkesempatan menyaksikan langsung aksi para bintang Belanda melawan timnas Indonesia. Selain menjadi tontonan menarik, pertandingan semacam ini bisa menjadi ajang pembelajaran berharga bagi para pemain Indonesia agar terbiasa menghadapi tim-tim kelas dunia. Tak hanya bertemu dengan petinggi KNVB, Erick juga berdiskusi dengan Nigel de Jong, mantan pemain timnas Belanda yang kini menjabat sebagai Technical Director KNVB. Mereka membahas filosofi sepak bola dan bagaimana Indonesia bisa mengadaptasi sistem yang telah terbukti sukses di Eropa. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan dari Suriah dalam ajang U20 Challenge Series 2025, dan Indra Syafri pun membeberkan penyebab utama hasil kurang memuaskan tersebut. Menurut sang pelatih, aspek taktik dan organisasi permainan menjadi faktor utama yang membuat Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan. Ia juga menegaskan bahwa timnya tidak bermain bertahan total, melainkan mencoba menerapkan gaya permainan menyerang. Namun, beberapa kesalahan dalam eksekusi taktik membuat tim sulit mengimbangi permainan lawan. Indra Syafri mengungkapkan bahwa 2 gol yang bersarang di gawang timnas Indonesia U20 terjadi akibat kurangnya koordinasi di lini belakang. Ia menyoroti bagaimana Suriah mampu memanfaatkan celah pertahanan dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang.
Kecepatan permainan lawan membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan dan sulit mengantisipasi serangan balik. Kurangnya komunikasi antar pemain belakang juga menjadi faktor yang membuat timnas U20 kehilangan kendali di beberapa momen krusial. Meski hasilnya mengecewakan, Indra Syafri menilai kekalahan ini sebagai pengalaman berharga bagi skuadnya. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini adalah ajang evaluasi sebelum berlaga di Piala Asia U20. Dengan menghadapi lawan yang memiliki kualitas dan strategi beragam, para pemain diharapkan bisa lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Saat ini, Jens Raven dan kawan-kawan terus menjalani persiapan intensif menjelang Piala Asia U20 yang akan digelar pada Februari 2025 di Cina. Indra Syafri menargetkan peningkatan performa, terutama dalam menghadapi tim yang memiliki kecepatan dan transisi permainan yang baik.